Saya lebih mementingkan mereka, bagaimana menggaji mereka, bagaimana saya dapat order dan lain-lain. Pak, bisa buat kos-kosan 5 lantai? Bisa, saya begitu sih. Jadi ngerancang, masang baliho ini, dan orang yang pinjam baliho ke saya itu 90% jadi. Ya. 90% jadi semua yang sewa baliho ke saya. Membantu orang menang, tapi kok kenapa diri sendiri tergerak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ganang Rosidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Wah, sekarang nggak kayak seger, makin eksis, makin muda. Enggak lah, kita bentar lagi kepala 5 itu. Sudah bentar lagi lah ya. Iya. Jadi semakin tambah umur ya semakin kita jaga diri lah ya, jaga kesehatan. Iya. Gitu ya, betul. karena apa yang di belakang kita kan banyak yang harus kita tanggung ya. Betul. Karyawan. Alhamdulillah kalau masih keluarga. selalu lancar bisnisnya, dan kalau ya. tak pantau, tak lihat, kita amati ya, Bapak Ganang ini selalu aktivitasnya keren dan luar biasa. Seperti yang kita tahu, dulunya pernah eksis di dunia media seperti kita ya. Dulu juga pernah merintis mulai dari awal, dari nol. Podcast juga kan pernah menjadi seorang biro radar Kudus. Ini ketua biro ya dulu? Kepala biro. Ya, dulu dari kepala bironya ya, dari Semarang dulu ya, radar Semarang sampai biro Jepara. Jadi saya wartawan yang merintis di sini ya. Dulu memang pernah ada wartawan Jawa Pos, Mas Joko, Mas Pras ya, tapi dia tidak konsentrasi di Jepara. Tapi yang khusus membangun branding Jawa Pos Group di Jepara dan Pantura Timur memang saya, mulai dari tahun 99 akhir 2000 itu ya. Itu dari situ. Ya, kemudian dari situ saya kebetulan nggak tahu karir ya, kita ngikutin karir aja, ngikutin garis tangan sampai ke direktur di Jawa Pos Radar Kudus, kemudian di Jateng Pos, kemudian di Jawa Pos Radar Tengah. Karir itu saya bangun sambil saya membangun bisnis saya. Ya. Jadi bisnis saya terbangun mulai tahun 2000-an ya. Pada waktu itu saya sudah punya link bisnis, temen dan lain-lain ya, mulai dari menjadi mitra Persijap. Iya, betul. Ya, kan? Dulu untuk pernah satu membangun itu bisnis kerjaan advertisingnya di Persijap kan pada waktu itu. Pada waktu itu belum ada yang bangun. Kemudian Pak Endro minta, saya diajak ngobrol sama Pak Endro Martoyo pada waktu itu. Akhirnya adalah bisnis Persijap di luar harus menjaga ke istilahnya. Dari uang APBD juga ada masukan dari sponsor. Nah, itu mungkin pertama kali yang membawa sponsor di Persijap ke divisi utama itu mungkin saya. Nah, gitu, dari situ pada waktu Pilkada 2002 itu ya, itu juga ada kesulitan panitia itu membuat etikat macam-macam itu. Kebetulan saya punya peralatan gitu. Saya buat karena kita bangun dari situ tahun 2002 itu. Kita bangun dengan perusahaan tidak berbadan hukum. Jadi saya menjadi perusahaan berjalan. Ya jadi wartawan, ya maklaran bisnis. Begitu. Jadi kesana kemari saya mencoba menjadi palu gada. Jadi apa lo mau gua ada lah. Saya gitu. berusaha ya. saya berusaha mendapat penghasilan lain dari gaji seorang reporter. Saya mendapatkan pendapatan lain dari bisnis. Tapi masih perusahaan berjalan. Jadi kemana-mana mungkin palu ketemu. Gada itu tadi. Iya. Salah satunya dulu saya ketemu dengan orang Astra ya. Pada waktu itu saya tawari iklan koran nggak mau, iklan radio nggak mau. Bapak maunya apa? Kan itu saya pernah masih ingat betul itu. Iya, itu perjuangan ya. Iya, saya pengen buat spanduk, saya pengen membuat banner. Saya nggak tahu dunia banner itu kayak apa ya. Akhirnya waktu itu. Tapi saya nggak pernah nyerah gitu ya. Saya cari ke Kudus, ke Semarang, seperti ini. Dari situ ya. Akhirnya saya oleh Pak Anwar Haryono yang dulu kabak perekonomian ya, kalau nggak salah, mantan kepala DPKAD itu disarankan, kamu harus ngurus
CV gitu, harus betul. berbadan hukum ya. Berbadan berizin lah gitu. Harus berizin, itu nanti manfaatnya banyak kan gitu ya. Kemudian mau tender bisa, kemudian yang penting mau utang bisa. Yes. Karena punya NPWP, punya kegiatan, Iya. kita ada laporan pajak macam-macam begitu. Tidak hanya sampai situ gitu ya. Tahun berapa itu berarti? Tahun 2005 kita berbadan hukum. Oh, Ya, saya berbadan hukum resmi itu. Kalau kita merintis saya mulai tahun 2000 itu masih istilahnya jelas gitu ya? Istilahnya saya marketing ya. Macro everything. Gitu. Jadi apapun saya sabet asal saya dapat pendapatan. Iya. Untuk menghidupi keluarga, juga untuk menghidupi kegiatan saya di luar kan. Era sekarang ini kan era digital, era milenial yang sebetulnya mengakses sebuah usaha itu sangat gampang banget gitu. Kemudian Bapak Ganang sekarang merambah seperti yang tadi disampaikan ke kontraktor. Sekeren itu sekarang, padahal dulu merintisnya dari awal, dari nol, percetakan, kemudian maju dikit sampai sekarang. Itu gimana caranya? Kita berkembang karena bermasalah ya, dengan klien kadang. Bermasalah seperti apa itu? Contoh kecil begini, ada masalah dan klien tidak bisa menyelesaikan, kita ditantang untuk mencarikan solusi. Jadi kan problem solving, decision making. Jadi ilmu manajemen itu kebetulan saya udah sekolah semua ya. Kalau pelajaran dari teman-teman pejabat di sini termasuk Pak Ali itu kan paling puas. Programming, organizing, actuating, controlling. Kemudian kalau naik lagi kalau kita mau belajar SWOT ya. Ada. Tapi saya udah pernah disekolahkan sama Pak Dahlan ya, Jawa Pos ya. Itu di Menot Indonesia. Itu sama lah ilmunya. Di PPM Jakarta itu problem solving, decision making. Itu manfaatnya banyak sekali. Jadi kembali ke tadi, jadi saya advertising kan. Otomatis advertising kan tidak hanya mencetak kan, dia harus dilengkapi dengan konstruksi ya. Pertama kita menjasakan ke bengkel las gitu ya, bengkel las A, B, D, C. Kok gak tepat waktu, akhirnya terus kok rada semi ngakali gitu. Dari bahan kan ya. Iya. Akhirnya begini. Saya kembali rapat ya dengan teman-teman yang sudah gabung dengan 3 karyawan pada waktu itu ya. Buat bengkel aja kan gitu. Buat bengkel saja kan gitu. Mintanya kita mau merintis di situ kalau tidak salah tahun 2007 ya. Gitu. Pernah bengkel juga? Ya, saya punya bengkel las kan. Ya, itu makanya bengkel las dari perkembangan. Makanya di mana itu, Pak? Dulu di rumah Kuasen. Kemudian di Jalan Raya Kuasen, sekarang sudah beli gudang di Jalan Raya. Gudang ya? Ya. Di mana? Di RA Rukmini ya, depan SPBE itu. Dari bengkel ini saya harus wadai diri menjadi CV Gas GAS, CV Galang Action Steel kan itu. Jadi ya, kemudian berkembang lagi tambah CV Nagari. CV Nagari nanti spesialis di printing and packaging gitu kan. Udah lengkap dengan peralatan yang sudah ada. Kemudian CV Grantika itu akan spesialis di interior. Grantika ini yang paling terakhir kan saya membuat karena tuntutan ya. Ini hanya yang ibaratnya perusahaan yang masih terkismin ya Grantika ini. Karena belum punya aset ya, masih papan nama, kantornya masih nunut, kemudian workshopnya masih nunut kan gitu. Kalau NBL, Gas, Nagari sudah punya workshop dan kantor walaupun kecil ya. Jadi saya namakan karena NBL Group kan gitu. Baik. Nah, saya berharap nanti saya berkembang tidak hanya CV semua tapi PT lah. Paling enggak kita berbicara di tingkat nasional gitu. Nah, sekarang kenapa kita kok bisa lari ke proyek nasional dan jalan tol lah? Mungkin saya akan cerita. Iya. Ngerti nggak? Nah, sangat pengen dong karena ini memang kita pantaunya di situ gitu. Ya, jadi begini Mbak cerita. Begitu saya sudah tidak menjadi direktur di salah satu Jawa Pos Group ya. Saya udah resign gitu. Itu nyaman, gaji besar, teman banyak dan lain. Tapi kan tidak bisa diwariskan. Oh ya. Kan tidak bisa diwariskan kan? Tidak bisa diwariskan, makanya kan saya tahun 2016 resign, full saya keluar dari Jawa Pos Group. Ya, saya sudah nggak lobby lagi kemana-mana, saya nggak lobby kemana kan. Rela meninggalkan media demi usaha yang dirintis ya? Ya, prinsipnya ini usaha bisa tak kasih anak cucu saya nanti. Iya. Kan begitu ya. Harus berani. Harus berani. Hidup itu pilihan itu. Dan itu saya sengsara setahun itu. Gitu sempat mengalami gitu juga. Ya. Keberanian itu ternyata berliku-liku ya ceritanya. Tapi saya bertekad begini, bagaimana perusahaan saya bisa menggaji saya
dan harus lebih besar daripada gaji yang saya terima di Jawa Post Group. Ya, seandainya di sana gaji 10 juta umumnya kan, saya harus bagaimana NPL bisa menggaji saya 15 juta, contoh begitu. Itu butuh 2 tahun ya, awal 2016 sampai akhir 2017. Iya. Ya. 2 tahun ya. Ya. Perjuangan itu. Dan itu berat ngerokok ya. Merek apapun asbak saya masuk, nggak punya duit tau. Itu. Tapi Paham. saya survival. Iya, saya harus bertahan hidup kan itu. Iya, Pak. Iya, saya pada waktu dengan 25 karyawan, kantor ada 7 ya, sisanya 18 itu orang produksi. Saya lebih mementingkan mereka, bagaimana menggaji mereka, bagaimana saya dapat order dan lain-lain. Ya kan, itu 2 tahun itu memang sengsara ya. Saya makan nasi kucing kalau mau. Tapi saya yakin dengan berusaha pasti ada jalan keluar ya. Iya, dengan tekad yang membara. Itu akhirnya akhir 2017 itu ada mitra saya kan. Saya kan mitra saya ada di Jakarta itu menawarkan, Pak Danang kan dia juga keluar dari Astra pada waktu itu. Saya keluar dari Jawa Post Group. Mereka mau usaha tapi mereka masih nol. Dia minta saya melakukan appraisal project kan itu ya. Pertama hanya project PJU penerangan jalan umum di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes. Saya memikir hanya 10 atau 20 tiang begitu kan. Saya berpikir ke sana. Nggak tahunya saya disuruh garap 500 tiang kan gitu loh. Wow. Di sini awalnya ya keberhasilan itu ya. Dan 500 tiang loh. 500 tiang dengan masih ingat ya harganya satunya itu 3 juta kan terpasang. Lumayan kan? 3 juta kali 500. Nah, 1,5 M nggak salah kan. Wow. Nah ternyata tidak cuma itu begitu. Ada lagi? Begitu saya terpasang. Dalam waktu yang bersamaan? Tahun yang sama. Wow. Tahun yang sama begitu itu saya ditantang gitu ya. Pak Danang bisa nggak membuat appraisal menghitung kebutuhan kabel tiang tapi di jalan tol. Saya terus terang pada waktu itu ya, saya kemampuan saya baru 50%. Iya. Tapi karena saya pengen maju, saya bisa. Bisa ya. Benar-benar tepat ya. Saya aja bisa. Saya ini kesempatan kan? Saya Pak Danang itu ngomong pokoknya, kamu pokoknya kalau ada satu harus bisa. Harus bisa. Iya. Kerja. Pasti ingat kalau rapat direktur, Pak Danang itu ngomong begitu ya. Pada rapat di Jakarta, rapat di Grapena itu motivasinya cukup besar. Jangan pernah menolak sebuah kesempatan kan gitu. Akhirnya sekarang kita lebih dari 100 orang ya yang kerja di NPL Group. Iya. Walaupun tidak di Jepara, di Semarang, di Bali, di Bengkulu, di Jakarta. Kemana-mana ya. Iya. Itu kita kendalikan dari Jepara. Iya, baik. Kalau Pak Danang di luaran sana gampang sekali untuk mendapatkan proyek. Yang penting kita menjawab bisa dan kita mau belajar dan kita selesaikan dengan baik. Nah itu. Kalau kita di lokal sendiri di Jepara, untuk mendapatkan proyek-proyek seperti itu kayaknya susah gitu. Saya mengatakan di Jepara pasti ada sekitar 400 kontraktor kan. Tapi mereka bisa mengatakan kontraktor musiman. Kebanyakan kan. Jadi setiap musim proyek ya dia kerja, kalau enggak ya tidur. Berarti begitu. Saya mencoba menjadi yang lain gitu loh. Gimana Pak? Saya tidak akan menjadi kontraktor musiman. Kalau memang ada pemerintah yang kita dapat job pemerintah umumnya kan, itu proyek bisa kita kerjakan saluran apa ya kita kerjakan. Tapi saya tidak akan hidup dari situ saja. Saya akan mencoba mengerjakan yang lain. Contoh, saya digandeng mungkin sama Bumi Karsa, punya Pak Yusuf Kalla, pernah ngerjakan itu pas kita sama HK atau sama Wika atau dengan perusahaan swasta. Ini contoh ini masuk ya, saya ditelepon orang Jakarta, Pak bisa buat kos-kosan 5 lantai? Bisa, saya begitu sih. Kan begitu. Di Semarang pokoknya buat kos-kosan. Bisa aja dulu ya. Kos-kosan. Kemudian saya membuat laboratorium di pabrik. Saya jual profesionalitas. Ya memang resikonya ya. Kalau dengan pihak swasta itu jebol. Iya, pernah saya alami itu. Pernah jebol. Ya pernah, karena mungkin antara owner dengan saya minta ini padahal budgetnya berkurang. Saya harus jaga nama kan, alasan saya itu. Kalau kontraktor musiman saya belum katakan pengusaha. Nah, jadi pengusaha itu kan punya kegiatan, bisa menggaji karyawan, bisa menjamin kelangsungan hidup perusahaan, otomatis kelangsungan hidup karyawan. Tepat. Pak Danang, NBL ini sudah merambah kemana-mana seperti yang tadi Bapak ceritakan. Kalau sekarang kita menengok
Jepara sendiri ya, lokal Jepara sendiri. Di sini kan banyak sekali persaingan. Bisnis atau usaha itu seakan-akan ya nggak mengatakan yang lain sih, tapi kita seperti berkompetisi gitu loh. Gimana cara Pak Ganang untuk mengatasi hal itu, atau mungkin ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh Pak Ganang, seperti apa itu? Ya, bisnis ini nggak pernah dilirik. Yang lirik kan orang Semarang, orang Jakarta, orang Surabaya mencari titik gentayangan di sini begitu ya. Akhirnya saya berpikir gini, loh, kenapa harus orang luar daerah? Kenapa nggak orang Jepara sendiri yang mengerjakan itu? Saya bangun itu mulai tahun 2002. 2003 ya, masih zamannya Pak Pri Brengos itu kan itu. Saya memang menghadap beliau, Pak, tak buatkan beliau ini kerjasama dengan Pak Pri, dinas perizinan kan pada waktu itu. Saya mencari sponsor gitu. Jadi berdiri pertama dulu 3-4 titik, sampai sekarang ada 100 titik. Saya mengabdi dulu sama Pak Pri dulu itu, tak buatkan, tapi setelah itu nanti titiknya tak kelola, saya tak sewa-sewakan gitu ya. Nah dari situ akhirnya saya berkembang sampai ada 100 titik di Jepara. Berkembang ke sana karena ini adalah pangsa pasar yang tidak pernah digarap oleh teman-teman di Jepara pada waktu itu. Ya, maka saya mencari celah. Nah ini untuk mengasati persaingan seperti ini, saya berusaha menjadi yang terbaik di antara teman-teman yang ada di sini. Ya, pertama nggak laku, mahal. Kan sekarang masang gambar itu aja sampai juta-jutaan kan, berkira begitu kan. Nah, tapi nyatanya toh sekarang jalan. Akhirnya begini, saya mengatakan manfaatnya banyak. Tak bandingkan kalau orang Semarang ngasih harga mahal-mahal. Saya begini, saya asal jalan, wes bayar 1 juta gak apa-apa, 1,5 juta gak apa-apa, begitu. Caranya gitu ya. Iya. Nah setelah nanti mereka ketagihan, wah yuk naik tole, mau suwe kan gitu ya. Akhirnya bisa 2 juta. Itu pun sampai sekarang saya tidak berusaha memberikan harga mahal untuk teman-teman pengusaha Jepara. Iya. Kalau orang luar Jepara emang langsung mahal saya, tak bandingkan dengan harga reklame Jawa Tengah kan. Kalau teman-teman di sini, karena teman-teman saya banyak orang partai, banyak orang organisasi, saya berusaha menggandeng mereka, memberikan servis kepada mereka dengan harga yang terjangkau. Ini nanti kan rame kan, kayak pasang-pasang baliho itu. Iya, kalau calonnya lebih dari 1. Kalau calonnya semakin banyak, kan media Pak Ganang nanti akan rame kan? Iya pasti itu, termasuk Deka manajemen pasti akan antri untuk talk show lah ya, untuk podcast kemana-mana. Kan kita saling mendoakan aja sih Pak. Iya. Saya mengatakan karena bisnis advertising dan printing saya itu hanya menjadi dasar ya sekarang, menjadi istilahnya kelangenan ya, karena kelangenan. Iya, karena dari segi omset apapun sekarang banyak tergerus dengan media kan. Iya. Makanya saya lari mengembangkan ke kontraktor tadi. Tapi bisnisnya tetap saya pertahankan. Kalau kita lihat Pak Ganang ini kan udah sukses, di advertising juga sukses, di marketingnya luar biasa. Apa nggak kepingin ada niatan gitu untuk masuk ya, mencalonkan diri menjadi tokoh atau wakil rakyat gitu di tahun 2024 nanti? Macem nggak? Maju. Enggak macem enggak gitu. Sangat pantas, sangat pantas enggak kan itu. Pas. Gini Mbak Dinda ya. Siapa sih nggak pengen sana ya kan? Siapa sih nggak pengen menjadi ya berkuasa, ya punya usaha dan lain-lain. Mungkin kayak teman saya Mas Ipung kan dulu juga usaha juga kan. Kemudian mau nyalon itu juga pernah ngomong-ngomong dengan saya. Saya tuh ada sih keinginan untuk ke sana. Tapi saya sebelum ke sana, saya tuh lebih suka berkeinginan untuk di organisasi dulu yang tidak profit, kayak mungkin di salah satu di RMI, kemudian di YAPI. Kayaknya masuk PCNU juga. Iya. Saya akan jiwa saya akan lebih terisi dari sana daripada ke legislatif maupun ke eksekutif gitu. Ya. Gitu. Kalau toh nanti suatu saat kok ditakdirkan saya harus lari ke eksekutif apa ke legislatif, wow alam. Dan saya sudah pernah merintis ke sana, dan saya pada waktu pilihan kan menjadi manajemen di Jawa Pos atau saya menjadi ketua partai Nasdem pada waktu pertama kali yang merintis saya di sini. Itu pertama ya. Kemudian berubah Pak Darsono, baru Pak Prate. Itu pertama ketuanya saya sama Boris Trindingse rapat ke Semarang dan lain-lain. Itu kalau sama Pak Pras dulu ya misalnya itu sebelum ada Pak Pratik, sebelum ada Pak Darsono itu memang saya merintis Nasdem di Jepara.
masih ormas ya kalau nggak salah itu. Gini Pak Ganang, secara tidak langsung Bapak Ganang ini kan sepertinya atau seakan-akan menjadi konsultan dari mereka-mereka yang sekarang ini menjadi para DPR yang memimpin Jepara begitu ya, terpasang baliho, media dan lain sebagainya, itu rintisan-rintisan dari Pak Ganang untuk mereka-mereka yang sekarang ini sudah jadi, beliau-beliau yang sudah berdiri mentereng di legislatif, di eksekutif gitu. Nah, kenapa dari Pak Ganang sendiri kok tidak tergerak hatinya untuk ikut maju gitu? Ya keinginan ada, Mbak. Keinginan ada. Cuma saya itu orangnya ekstrim kadang. Oh ya. Saya tuh tahu. Ekstrim se-ekstrim apa sih? Kalau rapat-rapat seandainya saya tidak cocok begitu ya, saya emang The nggak best mau. gitu ya? Iya. Oh. Dan saya tuh tahu ya. Ya sebelum mungkin teman-teman DPR yang sekarang duduk di Taman Sari kan, saya kan udah ngeliput di sana mulai tahun 95. Jadi tahu bagaimana orang, jadi bagaimana DPR Orde Baru dulu 95 kan masih Orde Baru itu, bagaimana menyampaikan Timothy Foring, pendapat akhir itu, bagaimana nanti membuat anggaran itu, anggaran untuk perda macam, saya tahu persis. Ada saya sih oke-oke saja untuk seandainya saya maju lewat partai ini dan saya harus memperjuangkan konstituen saya di daerah ini. Kayaknya nanti yang melamar banyak deh. Ya ada, sampai sekarang saya udah banyak ditelepon sih, ya kan. Sampai saya memang pernah merancang pemenangan sebuah tim ya. Saya pernah merancang itu, yang merancang saya. Jadi ngerancang, masang baliho ini, dan orang yang pinjam baliho ke saya itu 90% jadi. Kalau di pencalonan belum berminat gitu ya. Terus kalau di usaha kayaknya sekarang udah mulai luar biasa pesat gitu ya. Target apakah sudah cukup segini atau ada target ke depan? Ya, gini, saya hanya sederhana, target saya pengen membuat NBL Group itu settle aja. Settle dan aman. Jadi settle dan aman dalam arti dari segi permodalan aman, dari segi manajemen aman, manpower saya, SDM saya lengkap. Oh, gitu itu saya ya. targetnya settle. Ini membesarkan sebesar-besarnya NBL berarti? Ya, secara tidak langsung seperti itu. Tapi saya juga sudah mengkader, dan kader saya itu yang masih bertahan juga dari orang yang tidak apa-apa menjadi orang yang luar biasa. Kemudian kader yang ikut saya menjadi karyawan sudah sekarang sudah menjadi juragan, banyak ya. Kerja itu simpel aja, tepat waktu, mutu dan biaya. Itu aja, selesai. Tepat. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Ganang, luar biasa keren, dan ini ilmu-ilmu untuk kita semua ya, pemirsa Ngonsen Deka dimanapun Anda berada. Setuju kan apa yang disampaikan Bapak Ganang? Jadi apapun itu adalah kesempatan, jangan tolak. Bisa, terus pelajari. Itu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.